Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda semuanya. Saya Sukma Diarti, Perangin-Angin, seorang psikolog dan juga konsultan keluarga. Senang sekali ayah bunda berkenan mengikuti e-course parenting kali ini yang bertema berdamai dengan inner child. Ayah bunda sekalian, pastinya sebagai orang tua kita tidak sempurna. Itu sebabnya kita perlu terus mengupgrade dan memantaskan diri kita dari waktu ke waktu agar kita bisa menjalankan peran-peran yang ada dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang besar untuk ayah bunda semuanya yang mau untuk terus belajar menjadi dirinya yang terbaik. Ayah bunda sekalian, apa sih pentingnya kita untuk belajar tentang berdamai dengan inner child ini? Ya, setiap individu perlu dipahami punya inner child-nya masing-masing. Meski kadarnya berbeda-beda ataupun konteksnya berbeda-beda. Tapi pada dasarnya setiap individu punya inner child-nya masing-masing. Apa itu inner child? Inner child adalah luka batin yang masih terpendam dalam diri kita yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau pemaknaan yang keliru di masa lalu. Nah, luka batin inilah yang kemudian menyisakan emosi negatif. Karena kita memberi makna yang keliru atau memaknai suatu kejadian dengan pikiran yang negatif, akhirnya menimbulkan emosi yang negatif dalam diri kita. Nah, emosi negatif yang masih tersimpan dalam diri inilah yang tanpa kita sadari menjadi inner child, menjadi luka batin atau mental block yang menghambat potensi diri kita saat ini. Dan efeknya mempengaruhi cara kita merespon, cara kita berperilaku, cara kita mengambil keputusan dalam kehidupan yang saat ini. Mempengaruhi perilaku kita ke pasangan, mempengaruhi perilaku kita ke anak-anak, mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ayah bunda sekalian, penting sekali untuk kita belajar tentang cara untuk bisa berdamai dengan inner child ini agar kita bisa menjadi versi terbaik diri kita. Tidak lagi terbelenggu oleh luka batin di masa lalu. Kenapa? Karena peristiwanya udah di belakang, udah di masa lalu, udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, jauh di masa kanak-kanak kita dulu. Tapi kalau itu belum dilepas, peristiwa itu masih menghantui. Menghantui itu membayang-bayangi diri kita di masa kini. Akibatnya apa? Kita jadi nggak bisa menikmati kehidupan kita yang saat ini. Masih aja terluka, masih ada ganjel rasanya. Ya, juga akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Ya, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada rasa ragu, ya, merasa tidak pantas, ya kan? Sehingga bagaimana kita bisa menikmati hidup kalau terus dibayangi oleh penyesalan di masa lalu ataupun ketakutan di masa depan. Ya, Allah mencintai dan menyayangi kita semua sehingga bagaimana cara kita mengenali inner child kita? Allah kasih pertanda, Allah kasih sinyal, ya, lewat peristiwa-peristiwa yang menjadi masalah buat kita. Ya, kita anggap itu sebagai masalah karena kita tidak menginginkannya, kita nggak suka, kita kesel, kita marah, kita sedih, kita malu, kita merasa bersalah. Ya kan? Segala peristiwa yang menyebabkan munculnya emosi negatif itu bisa jadi adalah trigger atau pemicu yang sebenarnya maksud Allah tuh baik. Supaya kita sadar kalau tahu ini masalah terus berulang kejadiannya dalam kehidupan kita meski pelakunya berbeda, ayo dong sadar gitu loh. Cari tahu, selesaikan tuh luka di dalam diri kita supaya ini nggak berulang terus nih. Ujiannya nggak remedi terus. Kita bisa selesai dan masuk ke babak kehidupan baru yang lebih baik. Tapi kalau belum, ya pasti akan diuji terus. Masalahnya akan berulang terus gitu ya. Kita bilang sih masalahnya berulang terus, padahal tanpa kita sadari kalau belajar di ilmu psikologi disebut dengan mental block atau inner child tadi yang sebenarnya kita sendiri yang mengundangnya.
Ya, "Kok diundang sih, Bu?" Iya, karena perasaan negatif, emosi negatif itu adalah doa. Jadi doa itu bukan hanya yang diucapkan oleh lisan saja, doa itu yang paling keras ya, atau yang paling powerful adalah apa yang kita rasakan dalam hati kita. Apa yang muncul dalam pikiran kita. Atau sering disebut dengan self talk, pembicaraan dalam diri kita. Self talk-nya negatif atau emosinya negatif. Ya kan? Kita merasa tidak pantas untuk bahagia, merasa tidak layak dicintai, merasa tidak berharga, menyalahkan diri sendiri, ya, merasa kesal, merasa dendam, merasa marah, merasa malu, merasa sedih, merasa takut. Itulah yang disebut dengan mental block atau inner child. Emosi-emosi negatif ataupun pikiran-pikiran negatif yang masih bersarang dalam diri kita. Nah, itu perlu kita lepaskan. Ya, supaya kita bisa menjadi diri kita yang fitrah, ya kan? Karena pada dasarnya semua manusia itu fitrah. Kemudian orang tuanya lah ya yang membuatnya menjadi eee, tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi di sini kita bukan menyalahkan orang tua karena orang tua kita pasti juga punya riwayat yang sama seperti yang kita alami saat ini. Kalau saat ini kita punya inner child karena pengasuhan orang tua, ya mereka juga begitu. Orang tua kita juga punya inner child yang menyebabkan mereka mengasuh kita seperti yang dulu, gitu ya. Maka kalau kita tidak mengulangi pola yang turun-temurun dari generasi ke generasi dalam konteks yang negatif, maka kita perlu stop di diri kita sehingga kita bisa memperbaiki nih pola asuh dan cara kita merespon ke generasi ataupun anak keturunan kita yang saat ini sehingga mereka punya pola baru, mindset baru yang lebih positif untuk kehidupan ke depannya. Tapi kalau tidak, maka reaksi kita nggak akan jauh beda dari cara orang tua kita bereaksi dulu, karena kita copy kan. Nah, itu yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Sifatnya tuh otomatis ya, otomatis. Sudah mode otomatis tuh itu maksudnya. Apa yang kita pelajari pada saat itu yang akan kita lakukan pada saat ini dalam bereaksi. Contohnya, ketika dulu orang tua kita marah kepada kita saat kita menumpahkan air, saat kita tanpa sengaja melukai adik kita saat bermain gitu ya. Orang tua kita marah. Cara marahnya gimana? Oh, orang tua kita dulu berteriak. Oh, ayah saya dulu, marah dengan cara mencubit. Oh, ibu saya dulu melebel, gitu ya, bilang saya, nakal, gitu kan. Nah, apa? Coba dikenali dan ingat-ingat, bagaimana cara mereka bereaksi ketika mereka marah. Lihat kesamaannya dengan diri kita yang saat ini. Apakah ada kesamaan? Nah, kalau ternyata sama ataupun sedikit berbeda, itu adalah cara yang kita pelajari dari masa lalu kita, ya kan? Nah, sehingga untuk mengubah pola reaksi kita agar bisa lebih terkendali ketika marah saat ini atau ketika ada kondisi yang tidak sesuai harapan kita, maka kita perlu melepaskan inner child kita, ya. Bu Sukma sendiri bagaimana? Apa inner child-nya? Penasaran ya? Nah, jadi kalau saya dulu punya inner child di mana saya merasa ditolak. Merasa ditolak itu maksudnya adalah, ketika ada suatu peristiwa di masa lalu saya, di mana saya merasa saya ini anak pertama, punya 3 adik laki-laki semuanya. Saya cewek sendiri, gitu ya. Saya merasa, eee orang tua saya tidak memperlakukan saya sebagaimana orang tua teman-teman saya pada masa itu. Ya, walaupun sebenarnya saya itu disayang, saya itu dimanja, saya itu lebih diprioritaskan gitu ya. Tetapi menurut saya pada konteks tertentu dalam hal kewanitaan gitu ya, dalam hal kewanitaan ibu saya kurang gitu ya. Saya membandingkan dengan teman-teman saya, mereka pada masa itu ya rambutnya dikepang-kepang. Ya disisirin, dikepang-kepang rambutnya gitu ya. Sedangkan saya tidak pernah, menurut saya tidak pernah mengalami kondisi itu. Ya ibu saya tidak ada tuh ngepang-ngepang.
Padahal mah dalam konteks lain ibu saya seneng tuh membelikan saya gaun, baju kembang-kembang gitu ya, tapi untuk urusan rambut itu enggak gitu. Nah, sedangkan saya membandingkan dengan teman saya yang dikepang-kepang rambutnya sama ibunya. Saya pada saat itu merasa tidak berharga, merasa tidak diperhatikan, yang akhirnya membuat saya merasa kecil hati ataupun sedih. Nah, ketika, pada saat sedang belajar-belajar tentang berdamai dengan diri sendiri itu, saya pun melepaskan ya perasaan saya yang kecewa, yang sedih akan satu konteks tersebut, untuk bisa menjadi diri saya yang lebih baik. Efeknya apa inner child tadi kepada, pengasuhan gitu ya. Pengasuhan saya kepada anak pertama saya yang perempuan, kan saya punya konteks yang sama lagi nih, saya anak pertama perempuan paling besar dan adik-adik saya laki-laki. Nah, di masa saya saat ini sebagai orang tua, saya pun punya anak pertama perempuan dan adik-adiknya laki-laki, gitu ya. Nah, bedanya apa? Efeknya apa? Perlakuan saya kepada anak laki-laki berbeda dengan ke yang anak perempuan ini. Saya merasa enggan deket-deket. Saya merasa enggan dipeluk, saya merasa risih gitu ya. Sedangkan untuk kepada anak laki-laki saya ya senang peluk, senang gendong, senang nemeni, senang main, senang membersamai, ya banyak bercerita gitu ya. Sedangkan ke anak yang perempuan beda gitu. Reaksi saya beda, saya lebih menjaga jarak, seperti itu ya. Nah, jadi perasaan saya yang merasa tidak diterima menurut saya, pada masa itu merasa kurang diayomi, kurang didandani pada saat itu oleh orang tua saya yang membuat saya merasa sedih, kecewa, tidak diperhatikan dibanding adik-adik saya, padahal kenyataannya juga diperhatikan, tapi dalam konteks tertentu saya merasa kecil hati itu mempengaruhi akhirnya cara saya memperlakukan anak perempuan saya. Nah, sampai akhirnya saya mempertanyakan kan ke diri saya sendiri gitu ya, kenapa ya kok biasanya kan ibu-ibu ke anak ceweknya deket ya, seneng gitu ya, dandani gitu ya, saya kok enggak gitu. Nah, ternyata saya punya luka di item tersebut. Iya kan? Sehingga kalau saya ingin memperbaiki relasi saya dengan anak perempuan saya, maka terlebih dahulu saya harus memperbaiki relasi saya kepada diri saya sendiri. Ya, relasi saya kepada diri saya sendiri. Diri saya yang mana? Diri saya yang terluka itu tadi, si inner child tadi. Bagian dari diri saya yang terluka karena merasa tidak diperhatikan dalam aspek kewanitaan. Ya kan? Paham ya, ayah bunda ya? Nah, jadi kenali saja apa sih yang berbeda yang mengganjal di hati ayah bunda terhadap anak-anaknya. Nah, ya, maka dari itu saya coba gali ke diri saya coba gali ke masa lalu saya, ke pengasuhan saya dulu. Kayaknya kalau secara pikiran sadar saya nggak ada tuh momen-momen yang menyakitkan gitu, nggak ada. Pada awalnya saya tidak menemukan tuh si inner child yang tadi sudah saya ceritakan. Pada awalnya saya tidak bisa mengakses itu, ya. Tetapi lewat, self healing, saya melakukan terapi mandiri pada diri saya, pada satu titik muncullah si inner child tadi, muncullah kesadaran itu, muncullah ingatan itu, muncullah emosi luka itu. Oh, kamu dulu pernah merasa seperti ini. Kamu merasa diabaikan, tidak diprioritaskan. Kamu merasa ditolak. Ya, kamu merasa sedih, kecewa, padahal kamu anak perempuan satu-satunya, tapi kamu tidak didandani. Kamu merasa kecil hati, kesel, kecewa, marah, cemburu, ya. Nah, kalau sudah ketemu, maka kita jadi tahu, oh, I see, aha, ternyata ini ya sebabnya selama ini kenapa saya kok begitu menjaga jarak dengan anak saya yang perempuan. Nah, ya paham ya ayah bunda ya. Jadi ketika kita sudah menemukan aha yang menyebabkan perilaku kita menjadi seperti itu, lebih mudah pula bagi kita untuk bisa
berdamai dan melepaskan luka inner child tersebut. Ya, maka ayah bunda sekalian kenali. Misalnya, kalau pada diri ayah bunda ada emosi marah yang begitu besar. Kenapa ketika misalnya anak melakukan satu kesalahan sepele dan ayah bunda reaktif ya, marahnya itu sampai yang ubun-ubun gitu ya. Nah, dengan mengucapkan kata kasar atau mencubit atau memukul atau membanting ataupun begitu ke pasangan gitu ya. Sebagai akibat dari kekecewaan, kemarahan, kesedihan, luka yang ayah bunda rasakan dari peristiwa di masa lalu, apakah itu pengasuhan orang tua yang langsung kepada ayah bunda, atau yang ayah bunda lihat yang mereka perlakukan pada kakak ataupun adik ayah bunda, atau dari relasi orang tua kita. Pernikahan mereka yang tidak baik-baik saja, sering bertengkar, sering adu mulut, saling menyakiti satu sama lain, ya, karena mereka tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, ya kan? Apa? Kenali luka luka ayah bunda. Kenali luka yang ada pada diri ayah bunda. Ya, bagaimana perasaan ayah bunda pada orang tua, pada ayah, pada bapak, pada ibu atas peristiwa-peristiwa yang masa lalu. Apa emosi yang ayah bunda rasakan? Jadi kita menggali luka dalam diri kita sendiri, cari yang berelasi dengan kondisi yang saat ini. Misal tadi ya, saya awal mulanya mencari tahu kan karena relasi saya dengan anak perempuan saya rasa sepertinya berjarak. Saya merasa ganjel gitu ya, sehingga saya cari tahu kenapa ya gitu. Cari tahunya dengan saya belajar seperti ini ya, kemudian menggali ke dalam diri kita sendiri. Oh, dan kemudian akhirnya menemukan inner child-nya, lalu kemudian nanti tinggal diterapi, dilepaskan. Ya, maka ayah bunda teman-teman sekalian juga silahkan cari apa peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah-masalah yang saat ini ayah bunda temui, ya, cari ke belakang. Misalnya ayah bunda mudah sekali merasa kecewa. Cari peristiwa-peristiwa apa di belakang yang membuat perasaan kecewa itu muncul. Oh, saya kecewa karena ayah saya menelantarkan kami di waktu kecil, misalnya ada klien yang seperti itu. Oh, sekarang saya merasa rendah diri, merasa tidak layak, merasa tidak pintar, ya, karena dulu, ini ada klien saya yang akhirnya tergali, karena dulu di masa kecil saya, pada saat saya belajar dengan ayah saya, ketika saya tidak bisa mengerjakan suatu PR, ayah saya bilang, gitu aja nggak bisa. Sudah berkali-kali diajarin gitu aja nggak bisa. Dan itu menempel dalam bawah sadarnya. Membuat dia merasa tidak berharga, tidak pintar, tidak layak, lambat. Dia merasa dirinya lambat. Kenapa? Karena ada statement yang berulang-ulang disampaikan orang tuanya. Kamu tuh lambat, gitu aja nggak bisa. Nah, sehingga sekarang ketika di dunia kerja, dia merasa lambat juga. Ketika dia merasa untuk mempelajari hal baru itu saya lambat, Bu. Nah, saya nggak bisa. Udah pesimis duluan. Padahal kan namanya baru masuk ke suatu bidang wajar. Kalau kemudian merasa tidak bisa, masih harus adaptasi gitu ya. Tapi dia sudah merasa kecil hati, merasa rendah diri, merasa nggak berharga. Kenapa? Padahal nggak ada yang membuli dia di pekerjaan saat ini. Tapi suara-suara bulian itu berngiang-ngiang di kepalanya setiap kali dia mempelajari hal baru. Suara ayahnya tadi terngiang-ngiang. Nah, akhirnya mempengaruhi kesehatan jiwanya. Ya, setiap kali ada hal baru yang perlu dipelajari, dia merasa tertekan, merasa blocking gitu lah. Padahal bisa, tapi udah ngeblok duluan. Aduh, saya nggak bisa, saya lambat mempelajarinya, gitu ya. Nah, maka ayah bunda sekalian, untuk menggali semua ini, bisa secara manual ayah bunda, cari tahu sendiri ya, digali terus ke dalam dirinya ya, atau ayah bunda bisa dengan bantuan profesional ya, bisa konseling ke psikolog
ataupun ke hipnoterapis boleh supaya dibantu menggali, mempercepat proses gitu ya untuk menemukan apa sih inner child terdalam yang selama ini menghambat ayah bunda menjadi dirinya yang terbaik sebagai pasangan, sebagai orang tua ataupun dalam hal karir ataupun bisnis dan kehidupan sehari-hari. Nah, ya, jadi ini adalah proses yang penting sekali untuk kita lakukan supaya kita bisa kembali menjadi diri kita yang fitrah, diri kita yang suci, diri kita yang terbaik. Nah, ketika ayah bunda sudah mengenali apa inner child-nya, maka yang perlu dilakukan adalah tentu saja berdamai dengan inner child tersebut. Ya, berdamai dengan inner child tersebut artinya kita berdamai dengan diri kita yang pernah terluka. Ya, kita tidak izinkan lagi berlama-lama memendam luka tersebut. Karena sekarang kita sudah punya kesadaran bahwa semua hal yang menyebabkan hadirnya luka tersebut sudah tidak nyata. Sudah ada di masa lalu, sudah tidak nyata lagi saat ini. Maka saya mengizinkan dengan penuh kesadaran diri saya untuk berdamai. Diri saya untuk terbebas dari inner child ini agar saya bisa menjadi diri saya yang baru, diri saya yang terbaik untuk kehidupan saya yang lebih baik. Nah, kesadaran itu perlu dimunculkan, ya kan? Sehingga kita tidak lagi menyalahkan siapapun atas kondisi kita saat ini. Tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan pasangan, tidak menyalahkan anak-anak, tidak menyalahkan atasan, ya, mitra bisnis atau orang-orang di sekitar kita atas kondisi kita saat ini. Kenapa? Karena untuk pulih, untuk sembuh, kita perlu bertanggung jawab 100% terhadap diri kita sendiri. Bertanggung jawab 100% terhadap diri kita sendiri. Karena kalau masih menyalahkan, ya nggak pulih-pulih. Saya ini begini ya karena suami saya, Bu. Saya ini begini karena dulu orang tua saya begitu. Saya ini begini karena anak-anak saya tuh Masya Allah ngeyel banget. No. Ya, kalau masih menyalahkan, kita akan sulit untuk pulih karena kita tidak bisa mengubah mereka yang ada di sekitar kita. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Selama kita masih mengharap perubahan di luar baru kita berubah, selama itu kita ya masih terganjal, terhambat inner child-nya. Tapi ketika kita sudah menyadari dan memutuskan untuk pulih, bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya, maka akan lebih mudah proses pemulihannya. Kesadaran itulah yang akan memunculkan kesembuhan. Ya, jadi kalau kita sadar bahwa diri kitalah yang ternyata selama ini mengundang hal-hal tersebut terjadi, selain memang atas kehendak Allah itu semua terjadi, tapi tanpa kita sadari, emosi itu yang menyebabkan terjadinya doa yang tidak kita inginkan, ya kan? Kita pengennya bahagia, tapi perasaan kita masih terluka. Yang terjadi justru terluka lagi, luka lagi, luka lagi. Karena seperti kata Nabi, di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Kalau baik kondisinya, maka baiklah seluruh aspek kehidupan kita. Kalau buruk, maka buruklah, ya. Nah, apakah itu? Yaitu kolbu, kolbu hati, emosi. Ya, dalam teori psikologi disampaikan kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosinya sebanyak 80%. Ya, lagi-lagi emosi. Jadi ketika inner child atau emosi negatif yang terpendam di bawah sadar ini berhasil kita lepaskan, maka insya Allah ayah bunda kita bisa menjadi diri kita yang terbaik saat ini dan seterusnya. Ya, maka ayah bunda sekalian, ya yang dirahmati Allah, ayah bunda yang hebat, ya, kita lepaskan inner child kita berdamai dengan orang tua kita maafkan mereka, kita terima masa lalu kita, ya, dan kita syukuri apapun yang sudah kita miliki saat ini. Sehingga hati kita lapang, jiwa kita tenang, dan kita memiliki energi yang besar, positive vibes untuk bisa menjalani kehidupan, relasi yang lebih baik dan harmonis. Maka dari itu sekarang
Izinkan ya ayah bunda untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Saya akan memandu ayah bunda untuk melakukan releasing ataupun proses terapi emosi untuk melepas luka batinnya dalam proses pengasuhan atau kehidupannya di masa lalu. Sekarang ayah bunda bisa ambil posisi yang rileks, boleh bersandar, lebih baik untuk tegak ya, posisi duduk tegak, tangan menyentuh ke lantai, grounding ke bumi. Izinkan ayah bunda untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan inner child-nya. Pejamkan mata ya, pejamkan mata dengan lembut. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Rileks saja, nikmati udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Alirkan kesejukannya ke seluruh bagian di tubuh ayah bunda. Rasakan di tiap tarikan nafas ada cinta kasih Allah yang tak terbatas. Hadirkan rasa syukur di hati ayah bunda. Rasakan betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah bisa menemani, membersamai, menguatkan ayah bunda sejauh ini. Hadirkan syukurnya. Maka kita libatkan Allah dalam proses pemulihan jiwa kita. Niatkan untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan segala yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita, berdamai dengan apapun peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu. Istighfar 3 kali, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, izinkan saja kalau ada peristiwa-peristiwa di masa lalu ayah bunda, di masa kecilnya, yang membuat ayah bunda merasa sedih. Munculkan saja ke permukaan. Izinkan perasaan sedih itu hadir saat ini. Ingat kembali kejadian, momen-momen, peristiwa, ucapan yang ayah bunda dengar, yang ayah bunda lihat, yang ayah bunda rasakan pada saat itu. Perasaan ini nyata adanya. Bila selama ini terpendam, izinkan saja rasa sedih itu hadir. Sekarang, bolehkah rasa sedih ini dilepaskan? Ayah bunda bisa jawab, boleh. Maukah ayah bunda melepas kesedihannya? Ayah bunda bisa jawab, mau. Kapan semua penderitaan ini mau dilepaskan? Meski tidak mudah, ayah bunda punya pilihan.
terus memendam inner child, luka dan penderitaan batinnya, atau melepaskannya saat ini. Sadari semua peristiwa itu sudah tidak lagi nyata, sudah terjadi di masa lalu. Izinkan saja ayah bunda melepasnya sekarang, saat ini. Sekarang kalau di hati ayah bunda ada rasa marah, kecewa, sakit hati atas pola asuh orang tua di masa lalu, atas hubungan mereka yang tidak baik-baik saja satu sama lain, atas ucapan yang pernah mereka lontarkan, tindakan yang pernah mereka perbuat, yang membuat ayah bunda merasa marah, benci, kecewa, sakit hati. Hadirkan saja. Izinkan perasaan itu muncul saat ini. Izinkan saja perasaan itu muncul, karena ketika perasaan itu diizinkan hadir, diberikan ruang, maka dia akan lebih mudah untuk lepas dan pulih. Izinkan saja, kasih ruang untuk kemarahan itu hadir saat ini. Kasih ruang untuk kekecewaan itu muncul saat ini. Dan sekarang tanyakan pada dirinya, bolehkah kemarahan ini dilepaskan? Maukah ayah bunda melepas kekecewaannya? Kapan semua ini mau dilepas? Sadar ya, ayah bunda berharga, layak bahagia. Apapun pengalaman masa lalunya, bagaimanapun latar belakang ayah bunda berharga, layak bahagia, layak dicintai, layak punya kehidupan yang lebih baik saat ini dan seterusnya. Maka izinkan diri ayah bunda untuk berdamai dengan masa lalunya, berdamai dengan orang tuanya, berdamai dengan dirinya sendiri. Ikhlaskan yang sudah berlalu. Relakan semua luka itu pergi. Izinkan ayah bunda bahagia. Begitupun dengan rasa takut. Kalau di hati ayah bunda ada rasa takut yang terpendam selama ini, ketakutan akan pertengkaran orang tua di masa lalu, takut secara finansial, takut kebutuhannya tidak terpenuhi, takut dalam hal keuangan, takut papa mama berpisah, takut ditinggalkan, takut tidak punya teman, takut diabaikan, takut disakiti, takut dibully, takut direndahkan. Apapun peristiwa di masa lalu ayah bunda yang membuat ayah bunda merasa takut sekali. Izinkan hadir rasa takut itu. Lalu tanyakan pada dirinya, bolehkah rasa takut ini dilepas? Maukah ayah bunda melepas rasa takutnya? Kapan semua ketakutan ini mau dilepaskan?
Kalau masih ada rasa takut, baik dari masa lalu ataupun dari yang masa depan, yang menghantui ayah bunda, membuat cemas, membuat ragu, membuat takut, membuat was-was, membuat khawatir, takut masa depannya, takut anak-anaknya, takut untuk kehidupannya ke depan. Munculkan aja ketakutan-ketakutan itu. Bolehkah rasa takut yang masih tersisa ini dilepaskan? Maukah ayah bunda melepas ketakutannya? Kapan? Kapan mau dilepas? Jawablah sekarang, saat ini. Saya ikhlaskan semuanya. Saya lepaskan dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan semua rasa takut, rasa marah, kecewa, malu, rasa bersalah, kesedihan yang terpendam di hati ini. Ya Allah, semuanya sudah berlalu. Meski tidak mudah melewati masa-masa ini, meski tidak mudah untuk sampai di titik ini, saya bersyukur padamu bisa melewatinya. Saya bersyukur padamu bisa sampai di titik ini. Maka ya Allah, cukup sudah. Sekarang saya ikhlaskan semuanya. Saya relakan semua luka ini pergi. Saya ikhlas. Saya ridho ya Allah menerima semua ketetapan-Mu di masa lalu saya. Saya bebaskan diri saya dari kemarahan. Saya bebaskan diri saya dari ketakutan. Saya bebaskan diri saya dari rasa sedih, malu, merasa bersalah. Sekarang saya memilih bahagia. Karena saya berharga, layak bahagia, layak dicintai, layak punya kehidupan yang saya impikan. Maka ya Allah, dari hati saya yang paling dalam, saya maafkan semuanya. Saya maafkan orang tua saya. Saya maafkan ayah saya. Saya maafkan ibu saya. Saya sayang pada mereka. Pastinya mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa pada saat itu. Meskipun tidak sempurna. Maka ya Allah, saya ikhlas. Saya maafkan semuanya. Saya mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Ampunkan mereka ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Muliakan tempat mereka dimanapun mereka berada. Saya ridho ya Allah. Ridhoilah pula kedua orang tua saya. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya serahkan padamu ya Allah. Ketenangan hati saya, kejernihan pikiran saya, jalan keluar yang terbaik untuk saya bisa bangkit dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya tak mampu mengubah orang-orang di sekitar saya, maka saya pasrahkan padamu yang terbaik untuk kami semuanya. Saya serahkan yang terbaik untuk anak-anak saya padamu. Saya pasrahkan yang terbaik buat pasangan hidup saya hanya padamu. Dan saya pasrahkan yang terbaik buat orang tua saya, mertua saya, orang-orang di sekitar saya hanya padamu. Semakin baik, harmonis, penuh cinta, hubungan kami satu sama lain. Hanya Engkau ya Allah yang mampu mengubah keadaan kami menjadi lebih baik. Maka saya yakin, optimis dan percaya bersama keridoan dan keikhlasan saya ini hadir banyak cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur di hati kami. Terima kasih ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Semua ini pasti baik pada akhirnya, pasti banyak hikmahnya. Maka saya syukuri semuanya. Apapun hasilnya nanti,
Saya syukuri semuanya. Semua adalah yang terbaik darimu. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Tarik nafas yang panjang. Bayangkan ayah bunda menarik semua penderitaannya. Dan saat menghembuskan nafas, relakan lepaskan semua luka-luka batinnya. Sekarang, setelah melepaskan luka batin inner child-nya, bolehkah semua penderitaan itu diganti, dibalut dengan rasa syukur, rasa cinta dan bahagia? Apapun peristiwa kejadian, hal-hal yang membuat ayah bunda merasa dicintai, merasa bahagia, merasa sangat bersyukur, bisa sampai di titik ini, ataupun merasa bahagia, penuh syukur dalam pengasuhan orang tua di masa lalu, merasa dicintai, hadirkan perasaan itu, munculkan bayangannya. Penuhi hati ayah bunda dengan cinta dan kasih sayang, dengan rasa syukur yang besar. Balut semua luka dengan cinta, balut semua luka dengan rasa syukur. Izinkan sejenak rasa syukur ini memenuhi ruang hati. Dan sekarang tebarkan rasa syukur dan cinta itu pada orang-orang tercinta. Kirimkan Al-Fatihah atau doa terbaik buat orang tua, buat pasangan, buat anak-anak, dan juga buat diri ayah bunda sendiri. Boleh sambil memeluk tubuhnya, lingkarkan tangannya, silang ke bahu, usap-usap bahunya, pejamkan mata dengan lembut, bacakan Al-Fatihah dengan penuh cinta buat dirinya dan orang-orang yang dicintai. Kirimkan doa terbaik untuk mereka semuanya. Sampaikan pada mereka bahwa ayah bunda mencintai dan menyayangi mereka. I love you. Thank you. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam kehidupan saya. Saya bersyukur. Terima kasih ya Allah sudah menghadirkan orang-orang yang saya cintai ke dalam kehidupan saya. Saya bersyukur padamu dan izinkan saat ini dan seterusnya saya bisa membahagiakan mereka dengan penuh keikhlasan. Saya ikhlas, saya pasrah. La haula wala quwata illa billah. Pelan-pelan hadir kembali di sini. Dalam hitungan 5 boleh buka matanya. 1, semakin tenang hatinya. 2, semakin jernih pikirannya. 3, semakin optimis menjalani kehidupan ke depan. 4, semakin pasrah dan melibatkan Allah dalam segala aktivitasnya. 5, semakin bersyukur dengan apa yang sudah dan masih dimiliki saat ini. Buka mata dan tersenyum penuh kelegaan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ayah bunda sekalian, demikian tadi sesi terapi untuk melepas inner child kita. Ya, pasti rasanya mudah-mudahan sudah semakin lega, sudah rilis, sudah lebih ikhlas, sudah lebih tenang dengan semua yang sudah berlalu. Semoga dengan rilisnya emosi-emosi negatif ayah bunda, bersamaan dengan itu bangkit emosi-emosi positif dalam dirinya. Sehingga bisa memaknai ulang dan bahkan mensyukuri apa yang sudah terjadi di masa lalu yang akhirnya mengantarkan ayah bunda menjadi dirinya yang saat ini. Pastinya sudah jauh lebih baik. Dan adapun kalau masih ada sisa-sisa luka,
Itulah yang perlu kita rilis dan lepaskan. Ayah bunda sekalian, silahkan mengamati setelah ini bagaimana hubungannya dengan pasangan, anak, maupun orang tuanya. Pastinya akan jauh berbeda. Reaksi ataupun respon ayah bunda pastinya sudah lebih tenang dan terkendali. Meskipun masalahnya masih sama, kondisinya masih sama, ayah bunda sudah memiliki keterampilan emosi yang jauh lebih tenang dan terkendali sehingga merespon masalah yang ada bisa lebih tepat dan bijaksana. Dan pastinya perubahan yang terjadi pada diri ayah bunda dalam cara merespon tersebut bisa dilihat, dirasakan, didengar oleh orang-orang di sekitar. Apakah itu pasangan, anak-anak, ataupun orang tua. Sehingga perubahan itu membuat mereka juga memiliki perubahan. Ya, wah ternyata kita sudah berbeda. Dan itu akan mendorong mereka juga untuk melakukan perubahan. Ya, maka ayah bunda sadari bahwa emosi sifatnya menular. Ketika emosi kita sudah dilepas negatifnya, maka emosi positif hadir dan emosi positif ini juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi vibrasi keluarga kita pun menjadi vibrasi yang positif, satu sama lain saling mengasihi, saling mencintai. Meski tidak sempurna, kita bersama-sama mau terus belajar, terus bertumbuh dan membangun hubungan yang sehat, harmonis untuk generasi yang lebih kuat dan tangguh. Tidak ada yang sia-sia, tidak perlu merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Ambillah tanggung jawab mulai dari diri sendiri. Karena perubahan apapun yang kita inginkan bermula dari adanya perubahan pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah berubah menjadi diri yang lebih baik, maka insya Allah sesuai janji Allah, Allah pun akan mengubah hal-hal yang ada di luar diri kita. Ayah bunda sekalian, itu saja materi berdamai dengan inner child yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak sekali manfaat yang bisa ayah bunda rasakan. Bisa diulang-ulang audio terapinya tadi bila ayah bunda membutuhkan beberapa kali sesi untuk merilis emosinya karena pastinya berproses. Dan bila ayah bunda membutuhkan bantuan yang lebih profesional secara langsung apa tatap muka baik online maupun offline dengan saya bisa menghubungi saya untuk menjadwalkan reservasi konseling psikologi dan praktek healing untuk melepaskan inner child ataupun mental block yang masih terpendam dalam diri. Pastinya sangat bermanfaat. Insya Allah kita akan menjadi diri yang lebih sehat, bahagia, dan harmonis ketika hati kita sehat. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk orang-orang tersayang.